Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Farazi, mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Kesehatan Lingkungan Angkatan 2017. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jurnal mengenai potensi ekstrak rumput laut hijau sebagai larva sida telah menekan angka kejadian demam berdarah dengue atau DBD yang ditulis oleh Marhama dan Ismailia Husna. Nyamuk merupakan salah satu vektor yang dapat menularkan berbagai penyakit parasit dan virus seperti malaria, filariasis, demam berdarah dengue atau DBD, cikungunya, demam kuning, dan virus Zika. Pada tahun 2014 tercatat penderita DBD di 34 provinsi di Indonesia sebanyak 71.668 orang dan 641 orang diantaranya meninggal dunia. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan pada tahun 2013 dengan jumlah penderita mencapai 112.511 orang dan 871 orang diantaranya meninggal dunia, data menurut Depkes pada tahun 2015. Sampai saat ini belum ada obat dan vaksin untuk penyakit DBD. Oleh karena itu, salah satu pemberantasan penyakit DBD yang dilakukan dengan pengendalian vektor Aedes aegypti, pengendalian terapi vektor yang dilakukan dengan cara pengendalian mekanik, pengendalian fisik, pengendalian biologik, pengendalian genetik, dan kimia. Untuk metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu menggunakan pengumpulan data dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penularan penyakit dilakukan oleh nyamuk betina Aedes aegypti karena nyamuk betina yang menghisap darah. Hal ini dilakukannya untuk memperoleh asupan protein yang memproduksi telur. Penghisapan darah ini dilakukan dari pagi sampai petang dengan dua puncak waktu, yaitu setelah matahari terbit pada waktu jam 8.00 sampai jam 10.00 dan sebelum matahari terbenam, yaitu pada pukul 15.00 sampai 17.00. Nyamuk jantan tidak membutuhkan darah, tetapi memperoleh energi dari nektar bunga ataupun tumbuhan. Menurut Jakarta pada tahun 2004, tempat perindukan Aedes aegypti dapat dibedakan atas tempat perindukan sementara, permanen, dan alamiah. Untuk pengendaliannya yaitu dengan cara menggunakan Bryopsis pinnata atau tumbuhan rumput laut hijau yang memiliki metabolit sekunder bioaktif yang unik dan dilaporkan pula memiliki efek muskuicidal. Pada penelitian Yu et al. Pada tahun 2005 melaporkan bahwa terdapat spesies rumput laut yang memiliki aktivitas aktivitas larva sida pada ekstraknya dan komponennya. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai penelitian lanjutan mengenai obat, insektisida, dan program kontrol nyamuk yang nantinya dapat digunakan untuk mencegah suatu populasi dari penyakit yang disebabkan oleh vektor nyamuk. Senyawa kimia yang terkandung dalam rumput laut ini diantaranya yaitu alkaloid, saponin, steroid, dan terpenoid. Senyawa-senyawa ini diduga mempengaruhi perkembangan larva dan dapat meracuni larva sehingga pertumbuhan larva menjadi tidak sempurna dan mengakibatkan kematian. Pada penelitian yang dilakukan Yu et al. Pada tahun 2015 juga memberikan gambaran histologi larva Aedes aegypti sebelum dan sesudah pemberian ekstrak Sargassum binderi dan juga memiliki senyawa terpenoid seperti yang terdapat dalam rumput laut itu. Ekstraknya ini dapat dikategorikan sebagai racun pernapasan dan racun perut. Racun pernapasan merupakan racun yang dapat masuk melalui sistem pernapasan. Pada larva yang diberikan ekstrak Bryopsis pinnata, struktur papil analnya berubah sehingga hal tersebut dikembangkan sebagai larva sida. Untuk mematikan larva Aedes aegypti dan penyakit DBD dapat diberantas. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai potensi ekstrak rumput laut hijau sebagai larva sida dalam menekan angka kejadian demam berdarah dengue. Sekian dari saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.